Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para netizen yang masih setia di channel ini. Pembahasan tentang nasab masih terus bergulir, yang pada gilirannya akhirnya membuahkan satu pilihan. Memilih kepada para ulama-ulama, baik kiai, ustaz, atau habib, yang membantah tentang tesis Kiai Haji Imanuddin, atau tetap sepenuhnya percaya kepada tesis Kiai Haji Imanuddin. Dua pilihan ini pasti akan terjawab, dan yang tahu hanya Anda sendiri. Yang saya amati di sini adalah latar belakangnya dari sudut pandang kenapa para ulama-ulama yang sudah mempunyai track record yang sangat luar biasa di bidang agama dengan segala macam isinya, baik syariat, fikih, sejarah, dan lain sebagainya, ya, intinya tentang ilmu agama. Kenapa mereka membantah tesis Kiai Haji Imanuddin? Saya hanya melihat dari peristiwanya. Kita bisa memaklumi, beliau itu kan tetap terikat oleh organisasi yang diembannya. Entah ada jabatan di situ, atau apapun itu namanya, mereka itu terikat dengan organisasi yang mereka naungin sekarang, atau dinaungin sekarang. Jadi sangat tidak aman sebetulnya kalau sampai mereka ini atau beliau ini akhirnya menyetujui atau mendukung tesis Kiai Haji Imanuddin. Ini peristiwa yang sangat biasa sebetulnya, karena ini menyangkut psikologis, dan kalau sudah psikologis menyangkut banyak hal yang kaitannya sangat ya memberatkan pikiran-pikiran beliau ini. Beda dengan kita ini, netizen, masyarakat awam yang mungkin tidak masuk dalam organisasi Islam tertentu, apalagi masuk dalam jabatan struktural. Tentu akan beda. Ya itulah peristiwanya. Jadi peristiwa kita ini beda dengan peristiwa beliau yang di sana itu, yang membantah tentang tesis Kiai Haji Imanuddin bahwa nasab dari kelompok Ba'alawi itu terputus, tidak terhubung atau tidak ada kaitannya dengan dzurriyyat Rasulullah, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, itu dari faktor elektoral, yang di dalamnya tentu saja ada kalkulasi politisnya. Bagaimana kalau mereka ini atau beliau ini sampai mendukung tesis Kiai Haji Imanuddin? Ya, kita bisa simpulkan jamaahnya bagaimana, pengikutnya bagaimana, belum afiliasi organisasi yang lain yang mungkin mereka berkolaborasi, itu bagaimana akhirnya. Karena begini ya, dalam dunia birokrasi, dunia ya menyangkut tentang jabatan, ini pasti itu di zona nyaman, tidak mungkin tidak, itu tidak bisa dibantah. Ketika kita masuk dalam zona aman, ya masuklah ke birokrasi. Ya beda dengan kita ini, netizen, masyarakat awam yang latar belakangnya kebanyakan bukan masuk ke birokrat
birokrasi. Kalaupun masuk, ya kita juga pasti tidak masuk dalam struktural. Paling hanya fungsional, itu pun kalau dipakai. Nah, yang ketiga, itu faktor privilege. Nah, kalau udah bicara privilege, tentu saja akan terkait dengan kehidupan pribadi-pribadi beliau-beliau ini yang jelas. Bagaimana tiap harinya dalam kegiatan apapun juga, tentu saja sudah ada yang membiayai. Belum fasilitas yang lain. Ya, kita simpulkanlah, bisa kan, itu tuh gampang sekali. Menyangkut keluarganya, menyangkut saudara-saudaranya dan lain sebagainya. Itu sangat krusial sekali. Nah, ini mungkin yang terakhir, sebetulnya banyak, tapi kita persingkat aja cuma 4. Yang keempat, soal karir. Beliau-beliau ini juga pasti sudah sering kali saya bilang, punya kalkulasi yang jelas. Kan tidak mungkin setelah masuk nyaman di struktural, kan manusia tahu sendiri, tidak akan pernah ada habisnya kepuasannya. Setelah menjadi sekjen, nanti naik lagi, menjadi deputi, naik lagi, menjadi direktur jenderal, dan lain sebagainya. Jadi harus kita maklumilah, kita ini hanya masyarakat yang, siapa kemarin mengatakan kita itu cuma curut, kroco. Ya, tapi cukup, kita nggak apa-apa dikatakan begitu. Memang faktanya seperti itu. Cuman yang membedakan dengan mereka adalah bagaimana kita harus tetap punya otoritas dalam diri kita. Otoritas berpikir, otoritas berkeyakinan, dan otoritas berpendirian. Tanpa adanya kepentingan apapun, tekanan apapun, kita merdeka. Dan kalau kita sudah merdeka, insya Allah kita lebih banyak mendekat kepada Tuhan kita yang selama ini kita sembah, dan lebih mencintai lagi baginda kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.